Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, perayaan kelulusan siswa SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi viral di media sosial. Perayaan bak pesta yang digelar di gedung mewah ini dibubarkan polisi karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Kelulusan siswa SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Acara bertajuk The Class of 21 Great Party ini digelar di gedung mewah dengan mengabaikan protokol kesehatan. Pesta ini lantas dibubarkan polisi. Polisi memeriksa peserta pesta dan mengamankan sejumlah siswa serta panitia acara. Selain melanggar protokol kesehatan, acara ini ternyata tak kantongi izin. Kegiatan masih berjalan, tapi ini panitia dan penyelenggara ya. Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang di sini. Nanti proses selanjutnya kita lihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan ataupun punishment yang akan diberikan. Sementara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesalkan acara yang dinilai tidak mencerminkan pelajar yang terpelajar. Terlebih, acara digelar menjelang datangnya bulan Ramadan. Terutama pihak sekolah yang memang seharusnya juga bertanggung jawab, tidak hanya sekedar untuk tidak mengizinkan, tapi juga seharusnya mengawasi. Ya, juga pihak kantor pola, nanti besok saya panggil Pak Kabak umumnya, juga Pak Satpol PP-nya ya, yang membiarkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memintai keterangan pihak sekolah terkait acara pesta kelulusan. Namun dari keterangan pihak sekolah, mereka tidak tahu menahu terkait rencana dan penyelenggaraan pesta oleh anak didiknya. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas belajar mengajar tatap muka dihentikan di sejumlah sekolah di daerah. Salah satunya di Padang dan Bogor yang kedapatan siswanya positif terpapar COVID-19. Usai jalani tes swab massal, total 26 orang termasuk guru dan murid di sekolah Dar El Iman Boarding terkonfirmasi terpapar COVID-19. Proses belajar mengajar tatap muka pun dihentikan. Ya, bukan kita liburkan, tapi kita rumahkan untuk belajar online. Kita tidak tahu persis, sepertinya memang ada kunjungan ya, karena kita sebenarnya ketat, tapi bisa jadi karena ada kunjungan-kunjungan atau memang masih ada celah pintu masuk, karena kita ada di sini full day juga, SD-nya full day ya, atau SMP-nya juga full day, sehingga kita juga tidak tahu persis dari mana dapatnya, kemungkinan itu dari kunjungan. Pihak sekolah merumahkan sementara 150 orang siswi dan 30 orang tenaga pengajar di pesantren Dar El Iman Islamic Boarding School. Para siswa dan guru harus menjalani proses belajar daring dari rumah mereka masing-masing hingga 14 hari ke depan. Tak hanya di Padang, sekolah tatap muka di SMA Negeri 1 Lewiliang Bogor kembali ditutup. Baru 2 pekan memberlakukan tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan, tetapi 2 siswanya terkonfirmasi terpapar virus corona. Hari itu juga kepala sekolah memikan rapat dengan para wakasek bahwa memutuskan untuk PTM atau teman tatap muka diganti lagi ke daring. Selain mengubah kembali sistem pembelajaran menjadi daring, sekolah pun mendisinfeksi ruangan kelas dan menutup sekolah hingga 2 pekan ke depan. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, uji coba pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah dihentikan karena adanya kasus COVID-19. Lantas, apakah uji coba PTM di daerah lain masih relevan untuk dilanjutkan? Sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI, ada Ibu Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Ya, Bu Retno, tanggapan Anda, apakah sekolah tatap muka ini di tengah pandemi yang masih belum berakhir sudah tepat dilakukan?
Ya, pertama menurut kami ini kan belum tepat ya. Jadi ini SKB 4 Menteri itu direlaksasi dengan menyatakan Pak Menteri bahwa sekarang itu adalah uji coba, nanti bulan Juli adalah membuka secara serentak. Menurut kami KPAI harusnya tidak seperti itu. Jadi mestinya yang dilakukan sekarang adalah mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan protokol kesehatan atau SOP, memastikan itu sudah disosialisasi, menyiapkan infrastruktur itu nggak mudah gitu. Dan mensosialisasi serta memastikan bahwa orang tua siap, anaknya siap, bahwa anak-anak sudah dilatih orang tua untuk pakai masker, paling tidak 3 jam tanpa dilepas. Nah itu semua harusnya dipersiapkan sekarang. Nah pada bulan Juli itu justru uji cobanya. Jadi uji coba terbatasnya justru di bulan Juli. Bukan dibuka secara serentak. Jadi menurut kami ini ada hal yang tidak tepat. Makanya kalau ada beberapa kasus ya barangkali memang kondisinya belum siap. Belum siap, kondisi saat ini belum siap bahkan untuk sekedar uji coba. Kalau menurut KPAI, kondisi siap ini seperti apa? Baik dari pengajar maupun dari para siswa dan juga pihak sekolah, Bu Retno. Ya kalau KPAI itu menyatakan 5 siap. 5 siap itu adalah siap daerahnya. Ya apakah daerah mampu menyiapkan misalnya genos ya. Genos itu kan tes, kalau antigen kan mahal, tapi kalau genos kan lebih murah, hanya bermodal plastik dan alatnya dibeli 1 kali, baru kemudian bisa dipergunakan. Beberapa daerah dari pengawasan kami itu menggunakan genos dalam upaya untuk memastikan anak yang masuk itu dia sudah terinfeksi COVID-19 atau tidak. Guru-guru juga gitu. Nah itu yang seharusnya memang dipersiapkan daerah. Karena kalau sekolah beli alat 62 juta itu pasti masih berat. Nah genos ini yang paling murah meriah sebenarnya untuk memastikan bahwa seluruh warga sekolah betul-betul tidak terkonsentrasi COVID-19 saat tatap muka. Yang kedua adalah siap daerah ini termasuk, nah ini yang masih kurang dari pengawasan kami. Banyak sekali sekolah belum melakukan MOU dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan ini belum melakukan koordinasi bersama terkait pembukaan sekolah. Nah, yang kalau memang daerah sudah siap, sekolah juga harus siap. Salah satunya menyiapkan infrastruktur, protokol kesehatan, mensosialisasi, plus dia bikin yang namanya MOU antara sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau anak ditemukan dengan suhu di atas 37,3, berarti situasinya darurat. Harus ada namanya ruang isolasi darurat juga, isolasi sementara di sekolahan. Apakah itu sudah dibuat? Nanti anaknya ditempatkan di sana, kalau dia menunjukkan gejala COVID, yang menjemput harus tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau dia tidak menunjukkan COVID, oke, boleh orang tua yang menjemput. Jadi anak yang sakit nggak boleh sekolah, tapi pada prakteknya banyak yang tetap masuk sekolah. Nah, lalu mungkin karena kangen gitu ya di uji coba ini gitu. Kemudian yang perlu juga adalah orang tua siap. Gurunya juga siap karena dari pengawasan kami banyak guru meletakkan masker di dagu sehingga anak-anak kayak SD itu niru betul-betul maskernya di dagu pas gurunya menjelaskan. Jadi 5 siap itu daerahnya siap, sekolahnya siap, orang tuanya siap, gurunya siap, anaknya juga siap. Baik, Bu Retno, jadi menurut KPAI semua sekolah yang saat ini menerapkan uji coba tatap muka harus dihentikan meskipun tidak ada kasus positif yang ditemukan di sekolah tersebut. Menurut saya evaluasi saja 2 minggu ini. Kalau memang dalam bentuk evaluasi itu ternyata kurang persiapan, ya mestinya ditutup demi upaya melindungi, demi upaya mencegah penularan COVID-19. Karena banyak sekali ditutup ini maksudnya dihentikan tatap mukanya, Bu Retno? Ya kalau menghentikan tergantung hasil evaluasi aja. Jadi kan mereka sekarang uji coba dengan jumlah murid yang sedikit. Kayak saya baru dari Wonosobo, dari 1.000 murid hanya 100. Nah kalau memang ada terkonfirmasi misalnya COVID, ya itu dievaluasi segera. Gitu. Sekolah-sekolah yang sekarang buka pun dalam uji coba itu harusnya dievaluasi. Kalau Kabupaten Bogor ini terlalu banyak. Yang namanya uji coba tuh harusnya nggak sampai 70%. Nah, dia sampai 70% harusnya uji coba itu paling banyak itu 20% sekolah di sebuah daerah. Baik, Bu Retno, kalau belajar tatap muka sudah dilaksanakan, kegiatan atau suasana belajar seperti apa yang aman bagi anak-anak maupun para guru agar nantinya sekolah juga tidak menjadi klaster COVID-19 yang baru? Ya kalau KPAI tidak menyarankan sebenarnya SD dan PAUD dibuka saat ini.
kami menyarankan untuk uji coba itu pada SMP maupun SMA. Sekarang pun kami minta sebenarnya pada persiapan. Karena dari hasil pengawasan kami di 24 kabupaten kota itu yang siap itu hanya 16,3% sekolah dari 55 sekolah ya yang kita sudah datangi. Jadi kalau menurut kami ini penting sekali bahwa 16,3% itu angka yang sangat kecil untuk sebuah persiapan. Kemdikbud sendiri dari data aplikasi buka sekolah mereka itu yang siap itu hanya 10% dari yang mengisi aplikasi. Jadi ini yang mesti menurut saya penting untuk dievaluasi dan dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau memang belum siap ya nggak usah uji coba dan nggak usah apalagi buka. Riskan betul. Apalagi kalau Juli itu kan ada pergerakan liburan sekolah, kemudian mudik misalnya sebelum dan sesudah yang dilarang pemerintah itu, ya itu bisa saja menambah jumlah kasus. Baik. Tapi di sisi lain, Bu Retno, tentu kita harus melihat juga kebutuhan dari anak. Kalau dari sisi kebutuhan anak yang dilihat KPAI, apa urgensi sehingga tatap muka ini harus dilakukan selain mungkin kebosanan belajar daring yang dihadapi oleh anak? Apa urgensi yang harus dilakukan mungkin kebutuhan dari anak? Ya sebenarnya sih dari Januari KPU sudah pengawasan dan udah ada sekolah-sekolah yang buka dengan sangat baik. Misalnya SMK Negeri 9, Bandung, SMK Negeri 11, Kota Bandung, itu contoh yang baik. SMP Negeri 1 Madiun gitu ya, itu suatu contoh yang baik. Itu sebenarnya mereka itu betul-betul cuma sedikit. Jadi nguji cobanya dengan jumlah yang sangat terbatas. Sekitar 10% dari jumlah muridnya. Itu bisa aman. Karena latihan pertama kan adalah bagaimana anak ini patuh pada protokol kesehatan, perilaku perubahannya dilakukan. Jadi selain tadi ya persiapan infrastruktur, persiapan protokol, persiapan sosialisasi, maka yang penting lagi adalah bagaimana anak-anak bisa punya pola perilaku baru dalam masa pandemi ini ketika masuk kembali di sekolah. Kemudian yang kedua, kami menyarankan materi yang kan masih gabungan antara PJJ dengan pertemuan tatap muka. Nah, yang tatap muka ini harusnya materi yang sangat sulit sehingga anak-anak tuh stresnya berkurang. Karena anak-anak stres itu pengen sekolah, salah satunya 57% dari data kami itu karena mereka memang kesulitan belajar materi-materi yang berat. Nah, ini yang perlu diatasi. Kemudian yang kedua adalah praktik. Jadi yang praktik anak-anak SMK tuh nggak punya alat-alat yang mahal itu sehingga perlu dibuka praktik. Nah, sebenarnya kami setuju itu, asalkan tadi ya secara itu muridnya tidak terlalu banyak dan beberapa SMK menerapkan dengan aman karena mereka betul-betul tidak hanya patuh pada protokol kesehatan, tapi memang jumlah anaknya betul-betul sedikit. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Satu lagi, anak-anak itu banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi masuk itu juga untuk bertemu dengan konselor atau guru BK. Jadi memang penting juga masuk hanya seminggu sekali aja, lalu dengan jumlah yang terbatas. Itu saya rasa aman saat ini. Ini menarik Bu Retno, gangguan kesehatan mental. Tapi dengan adanya tarik ulur, evaluasi, kemudian juga ditemukan adanya yang positif, kemudian mungkin akan dihentikan lagi nanti ada tarik ulur tatap muka di sana. Tidakkah ini akan malah mengganggu gangguan kesehatan mental dari anak yang tadinya masuk, kemudian harus berhenti lagi, dan sebaliknya? Ya kan tinggal daerahnya tadi. Serius nggak ngurusin? Kalau di SMK Negeri 11, atau SMK Negeri 9 Kota Bandung, mereka nggak tutup-tutup sekolah. Jadi mereka untuk kesehatan mental anak, mereka betul-betul layani. Jadi BK tuh sehari 4 anak, dan kalau guru BK-nya ada 6, yang masuk 3. Nah, yang 3 ini melayani anak. Jadi ada 12 anak dalam sehari dibantu konselornya. Ya aman, karena mereka menerapkan itu. Jadi kan tidak semuanya kita anggap 11-12 kan. Artinya daerah-daerah yang serius, sekolah-sekolah yang serius itu banyak. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, calon mahasiswa di berbagai universitas mulai mengikuti ujian masuk. Selama ujian berlangsung, peserta wajib menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan sarung tangan saat mengerjakan soal. Salah satu universitas yang menggelar ujian tulis berbasis komputer UTBK hari ini adalah Universitas Negeri Jakarta. Ribuan calon mahasiswa memasuki ruang ujian dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain memakai masker, peserta ujian juga wajib menggunakan sarung tangan saat mengerjakan soal ujian. Ada hambatan-hambatan nggak, Pak? Sejauh ini masih lancar-lancar saja. Ini kan hari pertama juga, mudah-mudahan sampai akhir juga lancar-lancar saja. Tahun lalu sih alhamdulillah di UNJ kita menyelenggarakan juga aman, lancar.
tidak ada hambatan saldo apa-apa. Pak, ambil jurusan apa? Ambil jurusan kesehatan masyarakat. Ada kesulitan nggak nih? Untuk saat ini sih, insya Allah enggak. Belum ya? Yakin nih? Insya Allah. Para peserta yang mengikuti ujian tahun ini memperebutkan 23.000 kursi untuk berbagai jurusan. Hasil ujian akan diumumkan pada bulan Juni mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden tewasnya 2 guru hingga tewas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua menyisakan duka bagi keluarga salah satu korban di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yonatan Randen yang sudah 2 tahun mengabdi di Papua dikenal sebagai sosok yang ramah dan berani mengambil resiko demi turut mencerdaskan anak-anak di sana. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Yonatan Randen, guru SMP 1 Julkomba, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Di mata keluarga, Yonatan Randen dikenal sosok yang baik hati dan suka membantu. Bahkan saat insiden, dirinya tengah mencari terpal untuk menutupi jenazah rekan sesama guru yang juga ditembak. Baik sekali. Kalau dia menelpon, dia tanya, mana Ranu? Jangan baik anak. Kan ada mayat satu, sudah mulai membusuk karena sudah 2 malam di atas. Dia pergi sama kepala sekolahnya ke rumah katanya, mau pergi ambil terpal, mau dipakai tutup itu mayat. Tapi langsung tiba-tiba diserang, kena tembakan. Almarhum meninggalkan istri dan 1 anak yang masih kecil. Dirinya rela berkorban demi turut mencerdaskan anak-anak yang ada di Kabupaten Puncak, Papua. Yonatan Randen sudah 2 tahun mengabdi di distrik Beoga sebagai guru honorer. Dirinya bahkan sudah akrab bersama warga lokal di sana. Sebelumnya, 2 guru di distrik Beoga, yakni Octavianus Rayo dan Yonatan Randen, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata Kamis 8 April lalu. Jenazah kedua korban sempat sulit dievakuasi lantaran situasi yang belum kondusif dan pesawat yang tidak berani mendarat. 2 jenazah kemudian dibawa ke Timika dan selanjutnya diterbangkan ke Makassar. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Antisipasi larang mudik Lebaran pada 6 Mei mendatang, sejumlah warga perantauan di Jakarta mudik lebih awal. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.